Feng Shui Fantomers Recap kita tahun udah sama-sama lihat 2025. untuk masing-masing sio, tantangan dan peluangnya di tahun 2025 ya. Secara lebih detailnya dari karirnya, dari asmaranya, keuangannya, kesehatannya, grafik-grafiknya juga ada ya di VT saya yang sebelumnya. Nah, sekarang saya mau recap nih buat kesimpulannya, summary-nya, tantangannya seperti apa, sama dasar filosofi atau pemikirannya. Nah, kita mulai dari sio tikus ya. Sio tikus dalam dirinya dia ada air yang begitu besar, ada juga air kecilnya yang seperti embun. Ular sendiri dia seperti lilin, ya lilin dan ada mataharinya. Nah, mataharinya ular ini, apinya ular akan membuat embun atau kabutnya tikus perlahan memudar, ya. Dia seperti matahari setelah hujan, ya. Jalannya untuk sio tikus lebih terbuka, jangan lewatkan peluang yang ada. Tapi dia mesti tetap waspada ya, sekalipun dia banyak keberhasilan, tapi bisa aja ular akan makan dia ya. Sio tikus dia mesti tetap hati-hati dan waspada. Sio tikus sendiri dia punya kemampuan kok untuk mengalahkan ular. Nah, untuk kartunya sendiri ya, sio tikus dibilang ada keberuntungan ya, dia bisa lewatin jalan yang susah, akan banyak keberhasilan untuk sio tikus, tapi dia mesti tetap waspada. Nah, untuk sio kerbaunya sendiri dia dalam sajak aslinya dia seperti padang salju di akhir musim dingin gitu ya. Kena apinya sio ular, nah saljunya udah mulai mencair nih ya. Nah, dia jalannya udah mulai lebih enak tuh, hambatan-hambatannya udah mulai hilang. Sio kerbau juga bisa ada perjalanan, perpindahan atau batu lompatan. Ya, dalam filosofinya ular sendiri dia seperti bintang perjalanan. Ya, hati-hati juga sio kerbau di kecerobohannya. Tapi tenang aja, akan ada penolong buat sio kerbau. Untuk kartunya yang sio kerbau, ketekunannya ada hasil, akan banyak keberhasilan buat sio kerbau. Untuk sio kelincinya sendiri dalam Feng Shui 5 unsur dia seperti bunga, elemennya dia adalah bunga tuh ya. Nah, bunga yang kena cahaya matahari itu ya, dia akan lebih cepat penyebarannya ya, lebih cepat penyebarannya, lebih bertumbuh, lebih berkembang. Nah, dia punya kemampuan untuk lebih maju dan berhasil untuk yang sio kelinci ini, dan dia bisa sangat terkenal. Dia bisa jadi lebih ngentop di kalangannya dia. Tapi dia memang perlu kekuatan besar. Dia perlu daya tahan besar untuk menaklukkan gunungnya ular gitu ya. Karena jangan lupa dalam dirinya ular tuh ada elemen gunungnya juga. Nah, untuk kartunya sendiri ya, sio kelinci akan ada prestasi dan penghargaan ya, tapi jangan lewatkan peluang yang ada. Sio kelinci jangan ceroboh. Nah, Fantomers untuk sio macannya sendiri, dia dalam dirinya seperti hutan yang lebat. Dalam diri macan juga ada gunungnya, dalam diri macan juga ada mataharinya. Nah, ketemu sama sio ular nih, sio ular selain simbol matahari, dia juga awal musim panas. Ya. Jadi kurang lebih macan yang musim semi, dia ketemu awal musim panas, ada perubahan besar dalam kehidupannya sio macan. Akan banyak keberhasilan, ada transformasi untuk lebih maju dan berhasil, tapi sio macan mesti tetap kerja keras gitu ya. Dia butuh usaha lebih keras, punya kemampuan yang lebih kuat untuk menghadapi transformasi itu. Akan banyak keberhasilan buat sio macan. Dia ada rezeki dari hasil kerjanya. Dia akan banyak kesibukan, tapi sio macan akan ada dukungan. Memang tekanannya tinggi dari lingkungannya karena perubahan ya. Dari musim semi ke musim panas tuh ya. Ada tarikan sio macan untuk lebih maju dan berhasil. Untuk kartunya sendiri yang sio macan akan banyak keberhasilan, tapi dia harus memperhatikan hal detail. Sio macan harus memperhatikan hal kecil-kecil karena dia bisa jatuh untuk hal detail. Untuk sio naganya sendiri, sio naga dalam dirinya adalah gunung yang begitu besar. Dia juga ada bunganya, dia juga ada air kecilnya. Ketemu apinya ular tuh dia seperti matahari yang terbit di atas gunung. Ya, mataharinya ular ketemu gunungnya naga, dia seperti matahari yang terbit di atas gunung. Ada awal baru untuk sio naga, dia akan ada dukungan dan peluang bagus untuk sio naga. Untuk kartunya sendiri ya, banyak pekerjaan yang bisa diberesin sama sio naga. Tapi dia mesti tetap waspada lingkungan yang iri, yang berbahaya di sekitar dia yang bisa menjatuhkan dia. Sio naga rezekinya bagus, waspada di kesehatannya. Nah, untuk sio ularnya sendiri, dia adalah matahari dalam dirinya. Dia ada lilin kecilnya, ada mataharinya juga. Ketemu energi ular lain nih di tahun depan. Ya, ada 2 matahari kembar. Ada saingan yang keras untuk sio ular. Tapi tenang aja ya, itu hubungan yang saling menolong. Ya, dia adakan ada rezeki buat sio ular. Walau persaingannya keras, hati-hati dalam saingan keras ini, lawannya bisa melakukan segala cara. Bisa bermuka dua atau mengkhianati sio ular.
Nah, jalannya terbuka buat si ular, tetap semangat, akan ada penolong. Untuk kartunya sendiri yang sio ular ya, akan ada keberhasilan untuk sio ular. Tapi jangan membiarkan dirinya sio ular dimanfaatkan orang. Untuk sio kuda, kuda sendiri elemen dasarnya dia api ya, api, dia ada api besarnya seperti matahari, dia juga ada api kecilnya, ada bukitnya. Ketemu apinya sio ular nih, api kecilnya sio ular, dia seperti panas yang membara gitu ya, dia api yang membara di atas bumi. Akan banyak kesuksesan buat sio kuda, akan ada nama baik, ada peningkatan, ada kemampuan untuk lebih maju dan berhasil. Nah, sio kuda harus manfaatkan peluang ini. Nah, untuk kartunya yang sio kuda ya, sio kuda sendiri akan ada keberhasilan, tapi dia harus introspeksi dirinya, dia harus upgrade dirinya, mempelajari hal baru, ya, rezeki sio kuda di depan mata. Untuk sio kambingnya sendiri, dia seperti bukit ya, kalau energinya dia seperti bukit, gunung yang kecil, atau dia seperti ladang ya. Nah, mataharinya ular tuh seperti matahari yang menerangi bukit atau menerangi ladang ya, membuat ladangnya makin subur. Nah, akan ada penolong buat sio kambing. Dia tenang aja mengalir, dia bisa mencapai tujuan untuk yang sio kambing. Kartunya sendiri yang sio kambing, rezekinya bagus tapi hati-hati di pertemanan. Ya, waspada ada pertemanan yang bisa merugikan dia. Persaingannya memang keras tapi tenang aja, rezeki tidak tertukar buat sio kambing. Nah, Phantomers untuk yang sio monyetnya sendiri, dia elemen dasarnya dia adalah logam yang keras. Dia seperti pedang. Nah, apinya ular dalam filosofinya dia bisa juga seperti matahari atau seperti otoritas, kekuasaan, kekaisaran, ya, kehormatan. Nah, seolah-olah energinya pedangnya sio monyet ketemu energi apinya ular, dia pedang yang bersinar di bawah matahari. Dia akan ada otoritas, dia ada jalan yang terbuka untuk rezeki dan karirnya dia. Dia punya kemampuan untuk lebih maju dan berhasil, tapi hati-hati di masalah asmara atau di masalah komunikasinya. Jangan sampai pedangnya sio monyet ini dia melukai banyak orang. Mulut pedesnya, tingkah lakunya jangan sampai dia melukai banyak orang, dan itu bisa jadi masalah buat sio monyet. Untuk kartunya sendiri ya, sio monyet harus lebih percaya diri dan tenang. Ya, tenang tuh ya. Dia bisa lewatin rintangannya. Akan banyak keberhasilan buat sio monyet. Waspada di emosinya sio monyet. Untuk ayam ya, dalam dirinya ayam tuh dia seperti perhiasan atau dia seperti kabut ya, seperti kabut dalam filosofi aslinya. Ketemu energi apinya ular tuh perhiasannya makin bersinar, makin kelihatan ya. Api kecilnya ular akan membuat berliannya ayam makin bersinar. Hambatannya ayam mulai hilang, ayam bisa berubah nih jadi phoenix dalam bahasa aslinya tuh ya. Akan ada rezeki dan akan ada keberhasilan. Untuk kartunya sendiri ya, dia harus bisa adaptasi dengan perubahan yang ada. Ya, kalau dia bisa ikutin perubahan, dia akan banyak keberhasilan. Ya, ada rezeki yang mendekat untuk sio ayam. Nah, hati-hati, jaga emosinya dia, jaga keuletan hatinya waktu situasi yang kurang bagus. Ya, jangan lupa sio ayam makin bersinar di tahun 2025. Nah, untuk sio guguknya sendiri, dia elemen dasarnya adalah gunung. Ya. Dia ketemu energi apinya si ular, gunungnya tuh makin berkembang, makin subur gitu ya. Akan ada penolong buat sio guguk. Dia akan ada rezeki tapi dia mesti waspada di kelola uangnya. Hati-hati sama dokumen, surat-surat, legalitas, perjanjian. Waspada juga sama fitnah orang atau skandal. Untuk kartunya sendiri ya, waktu yang tepat akan ada keberhasilan bagus buat sio guguk ya. Dia butuh keuletan sedikit, dia bisa mencapai tujuannya. Nah, untuk sio bebeknya sendiri, elemen dasarnya dia adalah air ya. Dia ada air yang besar, dia juga ada air kecilnya, dia juga ada pohonnya, jangan lupa. Dalam dirinya sio bebek itu ada pohon, pohon yang besar gitu ya. Kena apinya sio ular, dia seperti perahu yang mengalir, yang berjalan ya di atas sungai. Dia kan ada rezeki walaupun tantangannya keras. Ya, dia ada tantangannya keras. Tantangannya itu dia nggak stabil. Dia bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Dia perlu energi api, dia perlu elemen kuda untuk ngeridim energinya ular. Nah, untuk kartunya sendiri yang sio bebek, usaha kerasnya akan membuahkan hasil. Nah, dia mesti tetap netral di tengah pertengkaran. Hindari pertengkaran yang nggak perlu nih untuk yang sio bebek. Nah, sio bebek ada banyak keberhasilan buat sio bebek. Nah, Phantomers, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas di live jam 10 malam ya. Tetap semangat, makin sukses, makin sehat, makin harmonis. Kita ketemu di live jam 10 malam.